Welcome back bro di Rusdi Pamungkas channel. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Battleship, film yang akan kita bahas kali ini. Battleship adalah film aksi fiksi ilmiah militer Amerika tahun 2012. Film ini disutradarai oleh Peter Berg dan dibintangi oleh Alexander Skarsgård, Taylor Kitsch, Brooklyn Decker, Rihanna, dan Liam Neeson. Film Battleship sendiri berkisah tentang sebuah kapal perang yang berusaha menggagalkan armada yang berasal dari luar bumi untuk menguasai sistem transmisi yang ada di Hawaii. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ikuti alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada tahun 2005, para ilmuwan menemukan sebuah planet yang hampir mirip dengan bumi. Air, oksigen, dan jarak dengan matahari sangatlah ideal. Planet itu dinamakan planet G yang berpotensi layak huni. Dan kemudian dibangunlah rangkaian komunikasi untuk menjangkau kehidupan di luar bumi yang terletak di Ohio, Hawaii. Di lain tempat, di bar tepatnya, Alex Hopper dan kakaknya yang bernama Stone Hopper sedang merayakan ulang tahun Alex. Datanglah seorang wanita untuk memesan burrito ayam. Karena sudah malam, bartender mengatakan tidak menyediakannya. Dengan pedenya, Alex menjanjikan burrito ayam dalam 5 menit. Untuk menarik simpati wanita itu, Alex mendapatkan burrito ayam dengan membobol supermarket. Alex pun ditangkap dengan tembakan listrik. Keesokan harinya, Stone menjelaskan bahwa wanita semalam itu bernama Sam. Sam adalah putri dari Laksamana Terrence. Stone juga menyuruh Alex untuk merubah gaya hidupnya dan bergabung dengan Angkatan Laut. Diketahui, Stone adalah komandan Angkatan Laut. 7 tahun berlalu, di Hawaii, ratusan kapal dan puluhan ribu angkatan laut dari 14 negara bergabung untuk berkolaborasi dan bekerja sama dalam program yang dinamakan Rampak. Sekarang Alex adalah seorang letnan di kapal USS John Paul Jones dan menjalin hubungan dengan Sam. Stone sekarang adalah perwira teladan yang memimpin USS Samson. Acara Rampak tidak hanya dilakukan di laut, di darat pun mereka melakukannya. Terlihat pertandingan final antara tim Amerika dan tim Jepang yang dipimpin oleh Kapten Nagata. Hasil akhir dimenangkan oleh tim Jepang karena di saat-saat terakhir Alex gagal dalam mengeksekusi penalti. Keesokan harinya, Alex yang berkelahi dengan Komandan Nagata dari Jepang mendapat hukuman disiplin dan teguran dari Laksamana Terrence dan diancam dipecat setelah Rampak selesai. Di sisi lain, Sam sendiri sekarang adalah seorang ahli terapi fisik. Sam berusaha meyakinkan Letnan Colin, seorang veteran perang dengan 2 kaki palsunya, bahwa dia masih berguna, dan mengajaknya berjalan-jalan ke pegunungan agar terbiasa dengan kaki palsunya. Para ilmuwan melihat ada 5 benda asing yang memasuki atmosfer bumi dan menghubungi Zapata, orang yang bertugas di transmisi Ohio. Untuk memastikan benda itu, pihak pemerintah dan NASA juga mengatakan agar berhati-hati karena benda itu menuju ke Ohio. Di lain tempat, Sam dan Colin juga melihat kedatangan benda itu, tetapi tidak tahu benda apa itu. Salah satu benda itu terpisah dan jatuh karena saat di luar angkasa bertabrakan dengan kapal komunikasi dan menabrak Bank of China di Hong Kong, dan yang lainnya mendarat di lepas pantai Hawaii. Laksamana yang mendapat perintah dari pusat memerintahkan Stone, Nagata, dan kapal John Paul Jones membentuk satu formasi untuk menyelidiki benda itu. Stone memerintahkan Alex dengan kapal kecilnya untuk melihat dari dekat. Saat Alex memegang benda itu, dia terlempar karena seperti terkena sengatan listrik.
Saat itu juga, benda itu mengeluarkan sinar ke atas dan membentuk semacam kubah perisai. Laksamana mencoba menghubungi Stone, tetapi tidak bisa. Pesawat yang mendekat juga hilang kendali dan hancur menabrak dinding itu. Alec melihat beberapa pesawat yang keluar dari dalam air dan mengeluarkan suara ultrasonik yang menghancurkan kaca di depan kemudi kapal Stone. Kapal John Paul Jones membalas dengan tembakan, tetapi meleset, dan dibalas lagi oleh kapal alien dan menghancurkan depan kapal dan membunuh komandan mereka. Alec dengan kapal kecilnya mulai ikut menyerang, tetapi dibalas lagi oleh kapal alien dan berhasil menghindar. Melihat itu, Stone mulai menyerang, tetapi pengendali senjata tidak bisa mengunci sasaran, sehingga tembakannya hanya mengenai sisi kapal. Alien pun membalas lagi dan menghancurkan kapal Stone dan membunuh semua awak termasuk Stone. Alec pun sekarang menjadi komandan kapal John Paul Jones, karena komandan pertama telah mati terkena serangan dari alien. Nagata yang berusaha menyerang juga dihancurkan kapalnya oleh pesawat alien. Saat Alec berusaha menyerang, banyak dari awak Nagata yang terapung di air, termasuk Nagata. Alec pun menunda penyerangan dan menolong awak yang selamat. 3 benda seperti drone Rodi jeruji berputar keluar dari pesawat alien. Benda itu berpencar di udara menuju ke kota. Satu pergi ke pangkalan Angkatan Laut Amerika yang berada di Ohio, menghancurkan segala yang berpotensi bahaya yang ditandai dengan warna merah. Dua lagi menuju ke kota menghancurkan jalan-jalan dan semua yang saat di-scan berwarna merah. Di sisi lain, pesawat alien menurunkan awaknya di transmisi pegunungan Ohio. Sam dan Colin juga diperintahkan petugas untuk turun gunung, karena ada alien yang menyerang dan menghancurkan akses jalan ke gunung dan alat komunikasi semua mati. Di saat petugas itu dalam perjalanan turun, mereka diserang alien dan dihancurkan. Para kru Alec menemukan alien yang pingsan. Alec dan Nagata membuka penutup kepala alien itu dan menyorot matanya dengan senter. Alien pun terbangun. Saat itu juga, para alien yang lain datang untuk membawanya. Saat Alec keluar dari kapal, ternyata masih ada alien di belakang kapal. Alec memerintahkan untuk menutup kapal dan mulailah perburuan. Lantai demi lantai ditelusuri, sampailah Alec menemukannya di ruang mesin. Karena anti peluru, Alec dengan mudah dihajarnya. Saat Alec terpojok, Raikes menembaknya dari belakang. Raikes juga dihajarnya. Alec memerintahkan Raikes untuk pergi ke kontrol senjata, sedangkan Alec akan mencoba menggiring alien itu keluar. Dan akhirnya, alien itu dapat dihabisinya. Di tempat lain, Sam menemukan bangkai mobil patroli itu dan mencoba mengambil kunci mobil di saku petugas yang mati. Saat Sam mencoba menghubungi petugas pusat, dia bertemu Zapata, orang yang bertugas di transmisi Ohio. Di lain tempat, Profesor menceritakan kepada NASA kalau pesawat alien yang datang merupakan alat komunikasi mereka. Hanya di Ohio yang mempunyai akses ke Langsa 7 untuk mengirim signal ke planet G. Itu sebabnya Hawaii dilindungi dan dibangun perisai oleh mereka. Di tempat lain, Jimmy sedang memeriksa helm yang ditinggalkan alien itu. Dia mengatakan kepada Alec
bahwa alien tidak bisa melihat di bawah sinar matahari tanpa memakai helm itu. Di dalam berita, pemimpin dunia mengatakan bahwa Hawaii telah kedatangan UFO, dan itu memicu ketegangan di masyarakat dan menimbulkan kekacauan dan penjarahan di tempat itu. Di malam hari, Sam, Colin, dan Zapata melihat pesawat transmisi mereka datang. Zapata menjelaskan kalau mereka hanya bisa mengirim signal dengan langsa 7 1 kali 24 jam, yaitu pukul 8.43 pagi. Di tengah laut, Alec dan para kru kehilangan cara untuk mengalahkan kapal alien. Tetapi Nagata mempunyai cara dan mengusulkan dengan pelampung tsunami. Saat pesawat alien bergerak, pelampung akan mengirimkan signal dan posisi mereka akan diketahui. Di darat, Zapata menjelaskan kalau Sam bisa menghubungi Alec dengan menerobos sinyal kubah itu, karena banyak celah di sana, dan Zapata mempunyai alatnya. Colin menyuruh Zapata mengambilnya di kantor Zapata. Di sisi lain, para pesawat alien mulai bergerak dan kapal John Paul Jones mulai menembak arah signal itu, tetapi meleset. Karena satu kali menembak, pesawat alien mengetahui posisi mereka dan mulai mendekat. Tembakan kedua dari kapal John Paul Jones pun gagal. Giliran kapal alien menyerang. Alec memerintahkan agar kapal bergerak mundur. Akhirnya terhindar dari misil alien. Setelah sangat dekat, Kapten Nagata memerintahkan menembak lagi, dan akhirnya kapal alien pun hancur. Sam berhasil menghubungi Alec. Dia mengatakan harus menghancurkan alat transmisi mereka sebelum mereka mengirim signal ke planet G, dan waktu mereka tinggal 4 jam. Terlihat di kapal monitor, kapal alien bergerak mendekat, tetapi sekarang lebih pintar dengan bergerak acak. Oleh sebab itu, sulit untuk membidik kapal itu. Tetapi Alec punya cara. Dia menggiring kapal alien itu di dekat bukit, menunggu matahari terbit 40 menit lagi, karena mata para alien peka terhadap sinar matahari. Alec dan Kapten Nagata membidik kaca depan kapal sehingga alien kesulitan melihat. Kru yang lain menembakkan semua misil yang ada, dan boom, kapal alien pun hancur. Tetapi kapal alien lainnya mengirimkan 2 drone jeruji yang menghancurkan kapal John Paul Jones. Alec dan Nagata berhasil melompat ke laut beserta kru yang lain. Di atas gunung, Sam melihat kapal John Paul Jones hancur. Tetapi Colin mengatakan banyak orang selamat karena terlihat banyak kapal kecil. Colin juga mengatakan akan mengulur waktu buat bumi bertahan, dengan pergi ke pusat transmisi sebisa mungkin menghambat alien mengirim signal ke planet G. Para kru John Paul Jones terlihat sangat putus asa karena kapalnya hancur dan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi Alec mengatakan masih punya satu kapal untuk bertempur, yaitu kapal tua di pinggir dermaga. Bess mengatakan tidak mungkin menggunakan kapal ini karena peralatan masih manual dan kru tidak cukup. Seketika, para orang tua keluar dari kapal dan menawarkan bantuan. Para orang tua itu adalah bekas kru kapal itu. Dengan segera, mereka membenahi kapal itu. Dari pencahayaan ruang kapal, mengecek kompas di bagian pengemudi, tempat misil, yaitu bagian penghancur, bagian mesin yang dipegang oleh Bess, mengecek bahan bakar, dan terakhir memotong rantai jangkar kapal. Kapal pun siap berangkat dengan 2 kapten di depan, Nagata dan Alec, dan mulai mendekati kapal alien. Karena kedatangannya, alien mengeluarkan senjatanya dan siap menembakkan. Alec teringat dengan seni berperang dan memerintahkan Raikes di bagian penghancur untuk mengarahkan tembakan ke arah yang salah, dan membuat Raikes dan yang lain bingung. Alec memerintahkan kapal belok kiri dan kapal alien menembakkan senjatanya. Alec pun memerintahkan menurunkan jangkar. Dengan itu, kapal bisa menghindari peluru berbelok tajam dan senjatanya berhadapan langsung dengan pesawat alien, dan boom, semua senjata dikerahkan untuk menghancurkan kapal alien.
Alien pun membalas dan mengenai beberapa sudut kapal. Serangan pun berlanjut dan menghancurkan kapal alien, sehingga perisai kubah pun terbuka. Tinggal tersisa satu amunisi yang harus dibawa ke ujung tempat senjata yang berjarak 500 meter dengan berat amunisi 1000 pon. Laksamana memerintahkan semua pesawat tempur untuk mengudara. Di sisi lain, saat para alien akan mengirim signal ke planet G, Sam dan Colin datang dengan mobil dan memotong beberapa kabel dan menunda pengiriman signal itu. Colin pun berhadapan dengan alien dan bertarung dengan sekuat tenaga. Sabata pun datang dan membantu Colin. Akhirnya, alien dapat dilumpuhkan. Sam, Colin, dan Sabata pun meninggalkan tempat itu. Di tengah laut, terlihat kapal alien menyisakan beberapa amunisi dan menembakkannya. Dan saat itu juga, Alec memerintahkan menembak ke arah transmisi di bukit itu dan menghancurkan semua transmisi alien. Ketika drone Grigi akan sampai kapal, dihancurkan oleh pesawat tempur Amerika Serikat. Karena pertempuran itu, semua kru mendapatkan medali. Begitu juga kakak Alec yang terbunuh saat kapalnya meledak. Alec pun mendapat bintang perak atas keberaniannya. Saat sedang berfoto, Sam menyuruh Alec untuk melamarnya. Tetapi ayahnya menolak dengan tersenyum dan mengajaknya untuk makan siang dengan burrito ayam. Sam pun tersenyum dan mengacungkan jempol. Film pun selesai. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Terima kasih.